Halo. Kita lagi di mana, guys? Kita lagi di Museum G30S PKI. Oke, stay tune ya buat selanjutnya. Bye-bye. Gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok penelusuran Museum Pengkhianatan G30S PKI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Harasi. Saya Ahmad Nijat. Saya Muhammad Rizky Farel. Saya Ananda Niko Wirapasi. Saya Tommy Zulfikar. Nantikan kita semua untuk penelusuran berikutnya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih sejarah singkat peristiwa G30 SPKI? Jadi, pada malam 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia atau PKI melancarkan gerakan kudeta yang dikenal sebagai gerakan G30S. Mereka menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan alasan akan menggagalkan Dewan Jenderal yang dituduh hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Para perwira itu dibawa ke sebuah daerah di Jakarta Timur, yaitu Lubang Buaya, yang saat itu menjadi markas pasukan DKI. Dalam peristiwa G30 SPKI, ada beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi target utama. Sebagian ada yang gugur menjadi pahlawan revolusi, sementara ada juga yang berhasil selamat. Nama-namanya adalah, yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal MT Haryono, yang keempat Mayor Jenderal S. Parman, 5 Brigadir Jenderal DI Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Harjo, yang ketujuh Letu Pierre Andreas Tendian. Namun ada satu orang jenderal yang berhasil selamat dari peristiwa penculikan di rumahnya, yaitu Jenderal Aha Nasution. Nah, lanjut kita ke tempat yang kedua, yaitu Pos Komando. Rumah ini milik penduduk setempat bernama Bapak Suwaib. Ini digunakan pasukan Pasopati pada 30 September 1965. Pasukan ini menerima pengarahan Letudul Arif untuk bergerak menuju sasaran. Di sini terdapat informasi mengenai pos komando ini, yaitu tanggal 1 Oktober 1965. Jadi di sini ada lokasi dari sumur maut, yaitu tempat dari 7 jenderal yang dikubur setelah dibantai. Nah, daftar-daftarnya yaitu yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, kedua Jenderal Suprapto, ketiga Jenderal S. Parman, keempat Jenderal MT Haryono, yang kelima Jenderal DI Panjaitan, yang keenam Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang ketujuh Kapten CNZI Anumerta Pierre Andreas Tendean. Halo semuanya, saya berada di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Di museum ini berisi dari awal munculnya G30 SPKI sampai penumpasan G30 SPKI. Untuk penelusuran isi dari museum ini, kita akan melakukan penjelasannya lebih lanjut. Dari tragedi 30 SPKI dapat disimpulkan bahwa maknanya yaitu pertama, pengorbanan para pahlawan revolusi menjadi kesetiaan dan dalam mempertahankan bangsa dan Pancasila. Yang kedua, sejarah sebagai pengingat bahwa ideologi dapat mempertahankan bisa membawa perpecahan dan penderitaan. Yang ketiga, persatuan bangsa adalah satu kunci bagi semua bangsa Indonesia. Yang keempat, generasi muda harus mewarisi semangat perjuangan, menjaga Pancasila dan tidak melupakan sejarah. Nah, di sini ada pesannya ya teman-teman, yang dapat diambil dari 30 SPKI adalah generasi bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tempat pada G30 SPKI. Di sini ada dapur umum rumah milik penduduk setempat bernama Ibu Amroh. Ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai prasarana pendukung logistik atau dapur umum. Di sini terdapat tanggalnya itu 1 Oktober 1965 yang digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Oke, ini adalah ruang penyiksaan yang terdapat pada Museum G30 SPKI Lubang Buaya. Nah, gedung ini dulunya tuh digunakan sebagai sekolah rakyat, namun pada malam peristiwa G30 SPKI, gedung ini digunakan oleh PKI untuk menahan dan menyiksa para perwira TNI. Dan di sini juga terdapat patung dan diorama dari keempat dari 7 korban total yang dibunuh oleh PKI, yaitu Maijen Suprapto, Brigjen Sutoyo, Letu PA Tendean, dan Maijen S. Parman. Ketua Bank Jakarta tidak mengunjungkan PKI, maka diperlukan bantuan pada Jawa. Demikian rangkaian penjelasan di Museum G30 SPKI yang sudah kita ikuti bersama. Semoga kunjungan ini bukan hanya jadi buat kita ngelihat koleksi-koleksi atau diorama tertentu, tapi juga bisa sebagai pengalaman berharga yang numbuhin rasa cinta tanah air, rasa hormat pada pahlawan-pahlawan revolusi kita yang sudah berjuang sepenuh tenaganya, dan tekad untuk menjaga persatuan bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai pengingat bahwa pelajar sejarah itu penting dan itu berguna untuk masa depan. Sampai di sini penjelasan kita semua. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.